As Indonesia's largest media group that constantly fight for sexual assault victim rights, Kompas presents Mantra of Hope, an app that helps victims seek justice by solidifying their case through audio evidence. Users personalize their mantra, which they can shout if an assault happens, to secretly activate the app and record audio evidence of non-consent. Saudara, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya menangkap 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project. 18 polisi yang ditangkap karena diduga memeras penonton DWP sedang menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri. Mereka diringkus setelah Polri menerima informasi ada warga negara Malaysia yang diduga dimintai sejumlah uang saat menyaksikan DWP. Dugaan pemerasan penonton DWP terjadi pada Minggu malam 15 Desember lalu. Melanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan. Pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project viral di media sosial setelah warga negara Malaysia memberi komentar negatif tentang pengalaman mereka diperas oknum polisi saat menonton event itu. Mereka menyebut diperas oknum polisi yang menjaga event itu dengan kisaran Rp90.000 Malaysia, setara 315 juta rupiah. Topik lainnya, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi niat Presiden Prabowo mengatasi masalah korupsi, namun ia menyangsikan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya. Di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto melempar gagasan memaafkan koruptor yang mau tobat dan mengembalikan hasil korupsinya. Kata Prabowo, nanti akan diatur mekanisme pengembaliannya, termasuk secara diam-diam. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi niat Presiden Prabowo mengatasi masalah korupsi. Namun, ia menyaksikan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawabannya jika gagasan memaafkan koruptor dengan mengembalikan hasil korupsi direalisasikan. Tetapi menurut saya itu berisiko ya. Kalau misalnya memaafkan korupsi, lalu apalagi dengan diam-diam, lalu asas pemerintahannya yang dua saja menyangkut akuntabilitas. Pertanggungjawabannya gimana? Siapa yang melapor dan korupsi apa dan apa jumlahnya benar? Lalu asas transparansi juga bagaimana? Nah, belum lagi bertentangan dengan undang-undang misalnya. Kalau bertentangan dengan undang-undang sih ya gampang dibuat undang-undang baru kan gitu kan. Tetapi itu tadi transparansi dan akuntabilitasnya tidak bisa dijamin. Dan belum tentu orang mengaku juga korupsi kan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga bereaksi. Ketua KPK yang baru, Setio Budianto, yakin jika gagasan Presiden jadi tidak akan diberlakukan untuk semua perkara. Menurut Setio, Presiden punya komitmen kuat memberantas korupsi. Konteksnya ini nanti mungkin akan didetailkan oleh para pembantu beliau seperti apa, gitu. Karena kan kelanjutannya itu ada penjelasan beliau, nanti mekanismenya akan diatur.
gitu. Nah, mekanisme yang diatur itu seperti apa, saya yakin nanti akan lebih detail, dan itu saya yakin tidak akan diberlakukan untuk semua perkara, dan saya yakin juga tidak diberlakukan sama rata gitu ya, mungkin hanya untuk perlakuan terhadap perkara-perkara tertentu ya, misalkan untuk yang kalau memenuhi hajat hidup orang banyak, saya yakin mungkin tidak. Merespons wacana memaafkan koruptor jika mau mengembalikan hasil curian, sejumlah kalangan menilai sebaiknya Presiden Prabowo fokus mempercepat RUU perampasan aset yang tidak masuk prolegnas DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan kembali. Akibat hubungan arus pendek listrik, Rumah Sakit Tiara Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Aduh, pasien.